Halo Tribuners, kembali lagi bersama dengan Kusnula Syifa di Bincang Kampus. Tribuners, hari ini saya sudah kedatangan tamu yang sangat spesial. Di sebelah kanan saya sudah ada 2 orang, ya kan? Halo, di sini saya sudah bersama dengan Bang Ramanda dan Bang Madrois. Nah, Tribuners, hari ini kita akan berbincang sekali tentang isu yang sedang hot ya Bang ya. Di sini kita bakal diskusi Tribuners. Nah, mungkin selama kurang lebih 30 menit ke depan Bang Ramanda dan Bang Madrois akan menemani Tribuners di rumah gitu. Boleh Bang perkenalkan dulu nih, mungkin dari Bang Ramanda dulu, boleh sapa Tribuners di rumah dan perkenalkan dirinya. Ya, perkenalkan, nama saya Ramanda Ansori. Sekarang menjabat sebagai Sekretaris Umum Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Bagian Selatan. Nah, hari ini saya diamanahkan untuk menyampaikan suatu polemik yang ada di negara Republik Indonesia. Dan saya di Himpunan Mahasiswa Islam itu sudah dari semester 3. Wow, jadi memang sudah dari awal perkuliahan juga ya Bang tergabungnya? Iya. Cukup lama. Nah, kesibukannya nih Bang mungkin. Sekarang lagi sibuk ngapain? Kalau sekarang ini sibuk di Himpunan Mahasiswa Islam, yang artinya kan mengabdikan diri di himpunan, ya kan. Yang kedua, ini saya profesinya di pengacara. Oke. Ya. Jadi memang pengacara dan tergabung ke dalam HMI ini juga ya Bang? Iya, benar. Nah, mungkin Bang Madrois bisa perkenalkan selanjutnya. Oke, baik. Selamat sore untuk Tribuners. Perkenalkan, nama saya Madrois. Kebetulan juga saya diamanahkan di Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Sumatera Bagian Selatan sebagai Ketua Bidang Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat. Sebagai ketua bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat. Iya. Karena memang pas sekali Tribuners kita mengundang yang memang di bidangnya ya terkait dengan isu. Mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan ya. Karena hari ini kita akan berbicara dan berbincang sedikit tentang isu kenaikan BBM. Ini sudah isu atau memang sudah terjadi nih Bang? Kalau bicara sudah terjadi atau belum, pastinya sudah terjadi karena hal ini kan berulang, sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Karena memang gencar-gencarnya teman-teman di media sosial juga udah pada bilang kalau udah terjadi nih kenaikan BBM, udah pada ngantri BBM di mana-mana gitu kan, antrian panjang gitu. Nah, dan ini akan kita bahas ke depan Tribuners selama 30 menit ke depan. Nah, mungkin saya pengen tanya dulu nih Bang tentang latar belakang ataupun Tribuners juga kan penasaran gitu dengan abang berdua ini gitu kan yang sudah mempunyai jabatan di HMI gitu. Iya. Kenapa Bang memutuskan awalnya untuk berorganisasi di HMI? Kalau di Himpunan Mahasiswa Islam ini sudah sejak 1947 tahun ya, pasca kemerdekaan, dan sampai saat ini tetap menjaga komitmen keumatan maupun kebangsaan. Nah, itu yang menjadi suatu pendirian saya. Mengapa sampai saat ini saya terus mengabdikan diri untuk berproses di Himpunan Mahasiswa Islam. Oke, jadi memang karena kekonsistenan juga dari organisasi ini ya Bang, itu yang membuat abang untuk konsisten juga di organisasi ini gitu. Kan dari sekian banyak organisasi yang kita tahu di Indonesia beragam ya Bang gitu kan. Apa yang membuat daya tarik abang untuk mendalami HMI ini gitu? Saya memutuskan masuk ke organisasi eksternal itu di semester 3. Saya semester 1 dan semester 2 ini masih membaca arah gerak arah gerak dari organisasi lain kan di eksternal kan, PMI, IMM, ya kan. Nah, itu saya lebih condong saya ke Himpunan Mahasiswa Islam karena memang dia sudah lama ya kan, dan melahirkan tokoh-tokoh nasional sampai saat ini. Yang memang kita sudah tahu tokoh-tokoh tersebut dilahirkan dari HMI. HMI, ya. Oke, keren sekali Tribuners. Nah, maksud mungkin kita akan bahas tentang isunya nih Bang. Siap.
Menurut abang sendiri dari sudut pandang organisasi HMI, Iya. dampaknya apa sih bang? Kenaikan BBM ini untuk masyarakat ataupun untuk kita lah, khusus dulu untuk kita warga Lampung gitu. Dampak dari kenaikan harga BBM ini itu secara dunia internasional, ya kan? Yang pertama itu mengenai konflik yang terjadi di Ukraina, ya kan, dan Rusia, sehingga pemasok untuk minyak bumi di Rusia ini kan terjadi terjadinya kekacauan lah, ya kan, perusakan suatu pipa yang besar, sehingga mereka kurang dalam pemasok untuk ke Europe, ke ruang dunia kan, karena Rusia ini kena sanksi yang tegas, ya kan, dalam ekspor mengenai minyak bumi. Nah itu sebab terjadi gejolak juga kan, terjadi di Indonesia. Nah sedangkan di Indonesia ini, ya kan, mengalami suatu gejolak juga karena ada rancangan mengenai kenaikan BBM kan. Nah itu menjadi suatu beban dari kami sebagai mahasiswa yang memang bermitra sebagai kaum kritis, ya kan, kaum mengontrol suatu peradaban yang di Indonesia. Jadi mungkin itu asal mulanya dari kenaikan BBM gitu. Iya. Kenaikan BBM kan tidak hanya di Indonesia aja ya, Iya, iya, karena benar. di seluruh dunia, apalagi yang disebutkan oleh abang tadi gitu, Iya. karena kebocoran oleh suatu pipa gas yang besar Iya. menyebabkan sulit untuk terekspornya ke seluruh bagian Eropa gitu tadi Iya. ya Bang ya. Nah kita nanya sama abang yang di bagian Siap. bidangnya nih ya. Tadi kan kesejahteraan Kesejahteraan. masyarakat gitu kan. Kalau kesejahteraan masyarakat, apakah dengan kenaikan BBM ini masyarakat menjadi sejahtera atau justru sebaliknya bagaimana tuh? Ya. Baik ya, izin menjawab Iya. untuk Mbak Husnul ya. Mm-mm. Kalau bicara tentang kenaikan BBM di awal, memang kenaikan BBM itu kan berlangsung dari Presiden Soeharto, bahkan dari Presiden Soeharto sampai ke Presiden Joko Widodo itu terus mengalami kenaikan bahan bakar minyak. Oke. Nah, apa sih efek dari kenaikan bahan bakar minyak ini? Yang pasti masyarakat awam pun tahu ketika bahan bakar minyak ini mengalami kenaikan, maka akan terjadi inflasi. Nah, itu pun yang terjadi ketika tahun 2005 di masanya PSBY itu inflasi itu sampai 170-an persen naik, kalau lebih gitu. Nah, ini kan berimbas kepada bahan-bahan konsumsi rumah tangga, di mana harga-harga bahan tersebut akan mengalami kenaikan. Ketika barang-barang tersebut mengalami kenaikan, maka daya beli konsumsi rumah tangga itu akan turun. Nah, dan ketika daya beli itu menurun, maka secara otomatis pertumbuhan ekonomi akan melambat. Iya. Nah, ketika pertumbuhan ekonomi melambat, artinya ada ketidakstabilan perputaran ekonomi. Nah, itu yang membuat masyarakat kita menjadi tidak sejahtera. Kenapa ini menjadi sorotan yang penting kenaikan BBM ini? Karena memang hal ini akan berdampak sangat luas di tengah-tengah masyarakat. Apalagi di negara kita tercinta ini, kondisi perekonomian masyarakat Indonesia itu lebih dari 50%, bahkan lebih dari 60% itu kalangan menengah ke bawah secara ekonomi. Nah, untuk konsumsi rumah tangga sendiri itu bisa mencapai 60%-an konsumsi rumah tangga. Nah, ketika itu menurun konsumsi rumah tangga itu yang menyebabkan pelambanan pertumbuhan ekonomi. Nah, makanya ketika BBM naik, otomatis kesejahteraan itu tidak bisa tercapai gitu kira-kira. Apakah kesejahteraan itu hanya sebatas di bidang ekonomi aja? Secara kasat mata begini, kesejahteraan itu kan banyak. Ada di bidang ekonomi, kesejahteraan di bidang ekonomi ada kan, kemudian kesejahteraan di bidang hukum, dalam hal ini keadilan, itu kan juga masuk ke dalam kesejahteraan. Yang kami maksudkan kesejahteraan dalam ekonomi ini adalah bagaimana masyarakat itu mampu bertahan
di tengah-tengah krisis. Apalagi hari-hari ini kita baru mulai merangkak dari kondisi pandemi, di mana memang pertumbuhan ekonomi kita menyentuh minus bahkan pada saat pandemi. Nah, belum sempat kita berdiri, diterpa lagi oleh kenaikan harga BBM, dan itu juga sudah disampaikan sama Menteri Keuangan bahwasanya subsidi kita terbatas pada saat bulan Oktober nanti. Ketika memang ini tidak bisa diantisipasi, maka mau nggak mau mereka akan menaikkan harga BBM. Tapi menurut saya sebagai pemerintah, sebagai regulator dan stabilisator, memang harus mengantisipasi ini jauh-jauh hari. Kan ini pernah terjadi nih di Indonesia itu, di dunia bahkan ada masa di mana minyak dunia itu mengalami penurunan, tapi bahan bakar yang ada di Indonesia lucunya itu tetap tidak mengalami penurunan, stuck di situ aja. Bahkan ada sempat pada waktu itu mengalami kenaikan sekitar beberapa persen, dari 7250 ke 7450 kalau nggak salah gitu. Nah, itu berarti kan ada ketidak konsistenan pemerintah dalam menjaga kestabilan harga minyak yang ada di Indonesia, gitu kira-kira. Kalau plus ketidakstabilan ekonomi itu tadi, contoh yang bisa kita ambil dari masyarakat kalangan menengah atau middle itu seperti apa? Kestabilan ekonomi gini, yang kita bahas tadi secara teoritis bahwasanya ketika inflasi, daya beli turun, pertumbuhan melambat. Contoh di tengah-tengah masyarakat begini, kita ambil dari sisi daerah dari daerah pelaku usaha kecil menengah. Pelaku usaha kecil menengah itu mereka membutuhkan biaya logistik itu ataupun biaya operasional. Ketika harga minyak naik, maka otomatis biaya logistiknya akan terbeban. Nah, untuk penjualan barang atau bahan baku ini akan mengalami kenaikan. Nah, ini yang membuat masyarakat itu sulit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dan ditambah lagi, ini kan bukan hanya kenaikan dari sisi konsumsi rumah tangga, bahkan pendapatan masyarakat Indonesia itu cenderung rendah. Itu yang menyebabkan kenapa sangat fundamental kenaikan BBM ini dampaknya terhadap masyarakat. Oke. Terima kasih penjelasannya Bang Madris ya. Bang Ramadan, kita berbicara masalah mungkin bisa menyentuh ke pemerintah. Iya. Karena kan Abang juga sebagai ketua ya tadi. Sekretaris yang membidangi. Menurut Abang, apa yang seharusnya perlu dilakukan oleh pemerintah? Apakah memang perlu untuk menaikkan harga BBM ini, atau justru bisa nih gitu kita ambil opsi lain seperti ini gitu. Ini kita lihat dari sudut pemikiran mahasiswa dan kita lah gitu kan yang mewakili sebagai suara rakyat itu sendiri. Gimana? Jadi mengenai isu perencanaan kenaikan BBM, Himpunan Mahasiswa Islam dari pengurus pusat itu menyatakan sikap untuk menolak kenaikan BBM di tanggal 27 Agustus 2022. Nah, ini instruksinya dari pengurus pusat menghimbau kawan-kawan yang di seluruh daerah itu untuk menyuarakan menolak dari kenaikan BBM. Karena mengapa? BBM ini berpengaruh besar dalam kelompok masyarakat, ya kan? Yang pertama itu berpengaruh di masyarakat mengenai barang dan jasa itu semakin naik ketika BBM atau bahan bakar minyak itu naik, sehingga untuk sembako ataupun mengenai bahan pokok di masyarakat, ya kan, begitu BBM naik, ya ini ikut menyertai kenaikan dari sembako ini kan, bahan bakar. Dalam hal ini itu harus benar-benar mengontrol di angka harga di pasar ya.
Karena kalau tidak mengontrol di pasar, harga kenaikan harga kenaikan sembako ini bakalan lebih besar gitu ya. Bisa hampir 30% dari harga sebelumnya ya kan, lebih naik gitu. Bahkan bisa terjadi juga kayak panik buying ya. Jadi Iya. masyarakat juga ini saya lihat dari beberapa akun media sosial dan juga kita lihat kayak banyak Iya. di Raja Basah, Iya. di Pomana Iya, itu udah iya. pada ada Iya. ngantri. Iya, iya. Artinya kan itu udah panik ya. Iya, Kayak benar. seperti, minyak goreng kemarin. Iya. Iya. Masker juga sama kan. Benar. Tapi ujung-ujungnya terjadi penimbunan. Benar. Gitu-gitu lagi. Nah, menurut abang ada nggak solusi yang bisa diberikan untuk masukan lah gitu kepada Iya. pemerintah kita dari abang sendiri sebagai penyuara dari Iya. organisasi ini? Kalau dalam kajian kami, ini permainan orang-orang mafia migas ya kan, sehingga mafia ini menimbun suatu bahan bakar ya kan, ketika naiknya BBM ini baru didistribusiin ya kan. Nah ini yang bikin kekacauan Republik Indonesia gitu ya kan, kehadiran mafia. Maka kami dari mahasiswa ini terus membentengin suatu masyarakat yang merasa tidak sejahtera ya kan, rasa keadilan mereka ini tidak dirasakan ya kan. Nah itu yang tugas pokok daripada kawan-kawan mahasiswa. Gitu. Caranya seperti apa, Bang? Kami menyuarakan aspirasi dalam suatu masalah ini ya kan, memberikan suatu solusi kepada kawan-kawan dari masyarakat ya kan, untuk benar-benar mensatukan suatu tujuan ya kan, untuk memberikan haknya ya kan, menyampaikan haknya kepada pemerintah ya kan, sehingga pemerintah ini harus benar-benar melihat gitu masyarakat ya kan, ketika keamanan dia berkurang ya kan, tidak stabil. Nah ini yang harus benar-benar kita bangun suatu revolusi ya kan, suatu perubahan yang sangat besar gitu yang dari masyarakat. Karena memang Republik Indonesia ini bukan pemerintah yang punya gitu ya kan, Republik Indonesia ini masyarakat besar yang punya ya kan. Nah maka dari itu jangan sampai malahan pemerintah mengabaikan kan suara daripada masyarakat gitu. Jadi memang secara tegas dari HMI menolak untuk Kenaikan BBM. dan itu juga sudah disuarakan dengan masyarakat. Iya. Nah, yang masih belum ketemu tadi tuh contohnya gitu Pak, apakah mengajak untuk berdemo bersama-sama tentang kenaikan ini, atau oh iya kami sudah mengumpulkan nih beberapa perwakilan dari masyarakat untuk diskusi, jadi solusinya ini kita harus begini gitu. Gimana tuh Bang? Ada nggak seperti Kalau dari PBMI ini kan udah memberikan suatu instruksi kepada daerah-daerah ya kan, sehingga dari beberapa hari yang lalu ya kan, gejolak dari mahasiswa ini kan bertabur-taburan ya kan di daerah-daerah di Indonesia ini ya kan. Untuk Lampung untuk saat ini memang belum mengambil sikap yang benar-benar turun ya kan. Ini memang benar harus dikaji dengan matang-matang ya kan, dan ini harus dihimpun semua aspirasi daripada masyarakat ya kan, sehingga ketika tidak ada solusi hampir semua elemen daripada organisasi mahasiswa ini akan turun di jalan gitu ya kan, untuk menyatakan suatu revolusi besar-besaran gitu. Jadi memang sudah siap jika memang pendapat ataupun ininya nggak didengarkan gitu dan dengan pemerintah, memang sudah siap untuk turun ke jalan untuk menyuarakan. Iya benar, siap. Bang Madrois Siap. dari Ketua Bidang Sosial Kesejahteraan Masyarakat. Oke, siap. Adakah solusi khusus? Begini, sebelum masuk ke solusi kan kita tarik dari persoalan yang tadi. Ini kan semacam ada ketidakmampuan pemerintah ya dalam menghadapi kenaikan harga BBM ini. Dan hari-hari ini itu sering didengungkan dan sering diperdengar, baik itu di media online maupun media sosial, subsidi tidak tepat sasaran, makanya mau dinaikin harga BBM.
menurut saya mencabut subsidi BBM itu bukan salah satu solusi konkret, tapi bagaimana kemudian pemerintah ini mencoba untuk supaya subsidi BBM ini tepat sasaran, karena hari ini lebih dari 80% pengguna BBM bersubsidi itu kalangan menengah ke atas. Nah, ini kan ada relevanan antara kebijakan pemerintah dengan kondisi di lapangan, ya kan? Nah, harusnya pemerintah itu betul-betul memperhatikan dari jauh-jauh hari sebelum menentukan kebijakan. Kan saya pernah dengar atau saya membaca di salah satu media itu, Pertamina malah didesak untuk cari data orang-orang yang memang berhak mendapatkan subsidi. Itu sebenarnya ada tidak nyambungan ya, ada miskomunikasi antara Menteri Keuangan, Menteri BUMN ya kan, dengan Kemensos kan. Seharusnya kan dari awal data-data untuk orang-orang yang memang kalangan ekonomi menengah ke bawah itu kan ada di Kemensos, ada penerima bantuan sosial dan menengah. Nah itu harusnya dari jauh-jauh hari memang sudah dipikirkan. Jadi pemerintah itu harus berpikir visioner. Iya. Dan kita sebetulnya harus mendapatkan kebijakan yang dirasakan keadilannya oleh masyarakat. Nah itu kan hari ini di Indonesia ini memang terkenal sekali suka mengkambing hitam. Tapi ketika ada satu persoalan pasti ada yang dikambing hitamkan gitu kan. Secara tidak langsung ini nyalahin Pertamina nih, Menteri Keuangan. Kenapa nggak tepat sasaran gitu kan kira-kira? Nah seharusnya pemerintah itu berkolaborasi bagaimana menuntaskan persoalan ini. Dengan ada juga wacana dari Menteri Keuangan akan memberikan subsidi ke masyarakat 600.000 rupiah untuk pekerja kan. Apakah ini bakal ada garansi berhasil? Kira-kira begitu. Karena pada saat pandemi itu kan bencana non alam itu masih dikorupsi. Gitu, betul. Betul. Ya, kadang-kadang kita harus belajar dari masa lalu ya. Kan kita harus belajar dari masa lalu. Kenapa? Ketika memang itu tidak efisien, kenapa harus dilakukan kembali? Kalau masih bantuan 600.000 per pekerja untuk masyarakat yang bertani dan berkulit, kemudian apakah ada yang jadi itu nggak bakal dikorupsi dari pusat sampai ke daerah? Ya ini udah jadi rahasia umum lah gitu kira-kira. Orang Kemensos waktu bagi-bagi bansos pada saat pandemi aja korupsi ya. Ini kan menunggu suburkan budaya itu dengan apa adanya bansos ini. Menurut saya kalau solusinya ada 3 gitu. Satunya gini, pembatasan untuk subsidi. Jadi betul-betul pemerintah itu berkolaborasi bagaimana pemecahan untuk data siapa yang berhak menerima BBM yang bersubsidi. Itu malah lebih konkret menurut saya. Jadi dibatasi. Bahkan orang tuanya bisa dibilang orang ada lah karena mereka tidak tambahkan sebagai PNS sebagai tidak tepat ya kan uangannya itu masih bisa mereka nyoba itu kalau kayak gitu juga saya rasa banyak juga ya betul, tapi kan gini, kita harus ada skala prioritas, apakah ini lebih banyak manfaatnya atau tidak ya, dibanding dengan solusi yang lain dengan memberikan bansos itu apakah akan lebih efisien. Nah ini harus ada skala prioritas pemerintah dalam menentukan ini. Tapi menurut kami itu lebih
karena akan lebih terbantu. Kenapa? Karena ketika subsidi BBM itu diberikan kepada yang membutuhkan, mereka kan kalau yang punya usaha kecil bisa terbantu gitu kan, dengan biaya produksi yang tidak terlalu mahal, kemudian barang yang dijual juga tidak terlalu mahal, kemudian ini kan tidak memberatkan bagi apa masyarakat yang mengkonsumsi ya gitu, jadi tidak memberatkan masyarakat. Ini kan harus ada pertimbangan yang mana prioritas, mana yang enggak gitu, mana yang lebih banyak manfaatnya, mana yang enggak. Menurut saya lebih bagus kalau memang ada pembatasan. Jadi betul-betul data itu diberikan siapa yang berhak, itu yang diberikan subsidi. Dan untuk kalangan menengah ke atas ya hari ini aja kita lihat, kita kalau mau bicara jujur, banyak kok mobil-mobil bagus yang di atas 1.500 cc antri di Pertalite, antri di solar kan. Ini kan artinya juga harus ada edukasi ke masyarakat untuk bagaimana menghargai atau bagaimana memerdekakan hak orang lain. Itu makanya kita harus merdeka dari dalam hati itu supaya kita ya betul. Ya itu tadi. Kalau bicara kesulitan pasti setiap usaha-usaha yang kita lakukan pasti menemukan titik di mana kesulitan itu ada. Tapi kan itu lagi kita lihat mana sih yang lebih efisien, mana sih yang lebih murah. Itu satu. Menurut saya sih perlu. Itulah gunanya kita sebagai agen kritis. Semuanya itu kan balik lagi ke pendapatan. Ketika pendapatan masyarakat itu tinggi, harga BBM mau 15.000, mau 20.000 itu bukan satu masalah. Iya. Nah ini yang jadi masalah. Bagaimana pemerintah hadir di masyarakat memberikan kesejahteraan yang seutuhnya. Seutuhnya dalam arti apa? Masyarakat itu diberikan, kalau dia bekerja diberikan upah yang sesuai gitu. Upah yang memang nggak bikin mereka menjerit habis gajian perlu lagi kan. Kira-kira gitu kan banyak sekarang gitu. Habis gajian dikirim cicilan. Banget. Perlu banget itu. Iya. Iya, itu kan menjadi salah satu paket yang mau kita bawa kan. Itu hal-hal positif yang bakal kita suarakan gitu. Itu salah satunya masyarakat ini harus diberikan pendapatan yang lebih tinggi maksudnya dari yang sekarang supaya tidak terjadi ketidaksejahteraan masyarakat, supaya masyarakat ini semakin sejahtera dan daya beli itu makin tinggi gitu. Karena gini, contohnya kita ambil di daerah itu, saya kan dari daerah. Di daerah itu mayoritas pekebun dan petani. Tapi hasil perkebunan dan hasil pertanian itu sangat minim, sangat rendah. Jadi habis panen ya, kadang-kadang kita mau nunggu panen yang akan datang, karena yang kita cuma untuk panen yang di antara panen kemarin itu kan. Ya, kalau itu kalau kita bicara yang harian semacam kebun karet itu kan per minggu ada proses jual beli karet. Enggak, Mbak. Jadi tahun 8 itu enggak sebut. Karet itu sekarang ini khusus karet itu pada pakai apa? Iya, itu kan ini ada kan sawit. Iya. Tapi kan kita bicara bukan segelintir orang. Kepentingan ini untuk kepentingan bersama. Jadi harga karet itu di daerah itu satu minggu itu 7.500. Sedangkan kebutuhan untuk beli beras aja kira-kira 8.000, 7.500, 8.000 kalau di daerah kan. Jadi 1 kilo karet 1 kilo beras, tukarnya kan. Jadi wah ini kan nggak benar yang kayak gini. Cuma hasil petani itu dibeli dengan harga yang baik, kemudian
ini nggak akan jadi persoalan sebetulnya gitu. Hal-hal yang seperti ini. Jadi menurut kamu pemerintah ini masih belum memberikan harga beli yang baik? Harga beli yang baik untuk petani dan pembeli. Kemudian yang ketiga yang terakhir, solusi yang kami tawarkan yaitu melalui energi yang baru dan terbarukan. Ini kan menilik juga dari yang disuarakan oleh pengurus besar ini, harus adanya energi yang baru dan terbarukan. Contoh gini, pada tahun 2000-an ya, 2000 itu kan kita pakai kompor dengan minyak tanah, itu dihapuskan dengan tanah pertama ada LPG, diganti dengan LPG, kemudian LPG diganti dengan listrik, kan gitu. Ada reformasi kan, ada evolusi lah, ada evolusi dari setiap energi yang akan kita pakai. Kenapa nggak dimasukkan ke penggunaan listrik sekarang? Pasti berkurang penggunaan BBM listrik. Tapi fasilitasnya harus memadai. Nah itu 3 poin solusi yang mungkin akan kita tawarkan. Dan untuk yang pertanyaan mengenai apakah HMI akan konsisten untuk mendukung atau membela hak-hak masyarakat, hak-hak sejahtera masyarakat, kami akan konsisten. Bahkan kami berjalan itu ya untuk menyuarakan hal-hal tersebut. Itu yang disampaikan oleh Yang sudah Ya. ya, betul. Kalau peran dari HMI sendiri untuk Kalau untuk mengenai himpunan mahasiswa Islam, hari ini masih konsisten ya, menunggu dari pemerintah pusat, ya kan, keputusan yang konkret untuk tidak menaiki harga BBM, ya kan. Nah, ini masih kami konsisten, ya kan, untuk menunggu suatu informasi dari pemerintah, tapi yang harus konkret. Itu sih. tapi harus konkret Iya. ya. Nah, mungkin ada saran, masukan ataupun yang ingin Abang sampaikan dengan Tribunas di rumah maupun pemerintah kita, boleh disampaikan. Ya, untuk himpunan mahasiswa Islam khususnya di Badan Koordinasi Sumatera Bagian Selatan ini memberikan suatu spirit yang untuk menjaga kestabilan masyarakat ya, dan mohon doanya untuk Tribun ya kan, kepada kami dalam suatu langkah-langkah dalam mencapai suatu kebenaran. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Untuk Muhammad Reis, Itu sudah disampaikan sebelumnya. Kami memohon dukungan dari setiap elemen yang ada di masyarakat supaya perjuangan kita ini tidak sia-sia dan membuahkan hasil yang positif, membuahkan hasil yang menguntungkan untuk masyarakat. Nah, ini harapan kami dengan adanya kami di sini juga kan pemantik semangat untuk kawan-kawan UKP yang lain supaya kita bisa bersama-sama menyuarakan aspirasi yang menjadi kepentingan masyarakat. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, dan kami berharap banyak kawan-kawan UKP lain yang bergabung, kita diskusi, kita kaji, dan kita suarakan kepentingan masyarakat ini, karena kita memang betul-betul anak kandung rakyat, dan kita harus memberikan kesejahteraan, memberikan dukungan ke masyarakat dan memberikan dukungan ke rakyat melalui pergerakan-pergerakan itu untuk menyuarakan kebenaran lah, dan pemerintah menyuarakan hak-hak masyarakat tersebut. apalagi dari HMI sendiri kita udah dengarkan tadi ada solusi, beberapa Iya. solusi yang memang bisa ditawarkan untuk pemerintah maupun lembaga yang terkait ya Bang ya, gitu. Sebetulnya kami tuh nggak wajib untuk kasih solusi, Tapi karena kan kami nggak iya, dikaji. tapi kan nggak ada salahnya kalau kita kan Iya. sama-sama kaji, gitu Iya. kan. Karena kan yang namanya baik itu DPR, legislatif, eksekutif, presiden Iya. sendiri, ya itu kan harus bisa mendengarkan solusi dan juga Nah, suara dari betul. rakyat, gitu Iya. kan. Karena kita sebagai masyarakat, apalagi himpunan gitu kan. Iya. Kalau masalah berbicara teori juga kita udah kenyang teori, Iya. gitu kan. Hatam ya Iya. bisa dibilang. Jadi kan baiknya dan bagusnya HMI tadi sudah memberikan solusi. Oh ini loh solusi. Iya. Jadi kan ada nyatanya, Betul. nggak cuman teori, Iya. nggak seneng Tidak problem. cuma Iya, kritis aja, kritis. betul-betul ada solusi konkret yang ditawarkan. Benar, Walaupun benar. kadang-kadang nggak dipakai. Iya. Nggak apa-apa. Mungkin dari tayangan ini nanti bisa jadi Mudah-mudahan.
bisa jadi ya titik balik dan Iya. teknis tersebut jadi Saya akan pemerintah. Presiden Jokowi orang yang baik, orang yang mau menerima masukan dari masyarakat. Tapi masalahnya kalau diterima aja tapi nggak jalan itu yang jadi Itu nggak yang baik. jadi sulit ya. Iya. Harapan kami ini diterima, didengarkan dan dijalankan. Benar. Gitu. Oke. Luar biasa Tribuners, apa namanya bincang kita sore hari ini ya tentang kenaikan BBM, isu kenaikan BBM. Masih banyak sekali Bang sebenarnya isu-isu yang lain itu yang memang enak untuk kita kaji gitu. Tapi kita simpen dulu untuk beberapa sesi berikutnya gitu ya. Karena Tribuners juga pastinya akan tetap terus menyaksikan tayangan kita yaitu bincang kampus ini bersama dengan abang-abang kita yang sudah di sini ya dari Komisariat HMI ya Bang ya. Terima kasih banyak Bang Ramanda dan Bang Madrois udah mampir ke studio Tribun Lampung. Kita juga udah sedikitlah memberikan gambaran edukasi ke masyarakat dan juga pemerintah gitu kan yang bahwasanya ada kesenjangan dan ada yang perlu kita kritik gitu ya, dan ini loh solusinya gitu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua dan juga pemerintah, dan sebaiknya solusi itu tadi bisa sampai kepada yang berkaitan gitu. Bersama dengan saya Kusnala Syaifah, terima kasih sudah menyaksikan tayangan kita bersama dengan HMI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.